Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ada hal yang sangat mencolok sikap orang beriman. Bagaimana sikap seorang ahli Taurat yang dibandingkan dengan seorang janda yang miskin, sangat kontradiktif. Bahwa ahli-ahli Taurat ini senantiasa menunjukkan pribadi yang seakan-akan baik di hadapan orang. Dia selalu menunjukkan bagaimana bahwa dia menjadi pribadi sebagai orang yang sungguh-sungguh mahir dalam hal kitab suci, dan mereka ahli Taurat pun pandai untuk berdoa yang panjang-panjang. Tetapi bagaimana sikap mereka bahwa semuanya itu ditujukan bukan untuk memuji, memuliakan Allah, tetapi terhenti hanya untuk pribadinya sendiri. Dengan dalih keagamaannya, ahli Taurat ini mengelabui orang supaya dilihat sebagai orang suci dalam langkah laku mereka di hadapan orang. Mereka menunjukkan doa-doa yang panjang dan mau untuk selalu dihormati oleh yang lain karena kedudukannya. Dan hal ini dikutuk dalam artian kasar oleh Yesus sendiri. Mereka ini pasti mendapatkan hukuman yang lebih berat karena mereka melakukan doa-doa hanya untuk memuji dirinya sendiri. Bahwa ahli Taurat ini malah lupa apa yang telah dicanangkan tentang perintah Tuhan oleh Musa. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara-saudari mau membaca dalam Keluaran bab 22, 21 sampai 22 itu dikatakan, janganlah kamu menindas atau menekan janda atau yatim piatu, janganlah kau tindas. Tetapi apa yang terjadi dalam Injil tadi, malah ahli Taurat ini menindas janda, sehingga mereka lupa apa yang menjadi tugas yang paling penting di dalam kehidupannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam langkah laku yang nyata, memberikan rasa damai, bahagia untuk sesamanya dan untuk memuliakan Tuhan, tetapi ternyata hanya terhenti untuk dirinya sendiri. Di lain hal, Yesus juga berkata untuk bagaimana membenarkan iman seorang janda yang miskin, bahwa banyak orang yang kaya memberikan satu persembahan untuk kanisa dengan banyak-banyak uang dimasukkan ke dalam peti, tetapi mereka semua hanya memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin itu dikatakan lebih memberikan banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu. Kenapa? Karena janda miskin memberikan persembahan itu dari justru kekurangannya. Semua yang ada padanya, semua nafkahnya, berarti ini adalah juga keseluruhan hidupnya. Mungkin janda miskin setelah memberikan persembahan ini, besok tidak tahu harus makan apa, tetapi dia dengan rela, tulus memberikan persembahan itu. Dan ini ada unsur pengorbanan yang diberikannya dengan ketulusan dan keikhlasan hati, karena ingin memuji dan memuliakan Allah yang telah memberikan kehidupan, rahmat dan berkat untuk kehidupannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh janda miskin ini menunjuk pada sikap Yesus sendiri yang dengan penuh kasihnya, penuh ketaatan, penuh kesetiaan menjalankan tugas perintah Bapa
untuk memuliakan Dia di dalam menjalankan tugas kehidupannya. Dia rela memberikan hidupnya, dia rela untuk bersengsara di salib supaya kehendak Bapa mampu dituntaskan dengan kesetiaan dan ketulusan serta dijiwai dalam kasih untuk kebahagiaan sesamanya dan demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rupanya kehidupan macam ini juga dilaksanakan dengan baik oleh Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir, bahwa dia menjalankan tugas dengan penuh kasih setia di dalam iman untuk memperhatikan domba-dombanya, umat yang diserahkan kepadanya untuk digembalakan, bahkan mau mengorbankan diri menjadi seorang martir hanya demi kemuliaan Tuhan dan untuk memberikan kedamaian, kerinduan rohani kepada seluruh umatnya. Kita berdoa kepada Tuhan agar di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani mau dengan tulus senantiasa di dalam kehidupan kita, situasi apapun, pada saat apapun, dimanapun, kita mampu menunjukkan diri sebagai pribadi yang dengan tulus ikhlas, dengan penuh ketaatan mau menjalankan kehendak Tuhan, memuliakan dan memuji namanya yang kudus, dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan satu dengan yang lain, supaya damai kebahagiaan itu ada bersama kita, karena kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Amin.